Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini, 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara di hidupnya hari ini, satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, Allah Bapa pencipta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini, 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin menolong kita hari ini. Ada sebentar saya akan sampaikan ayat yang tidak biasa. Kenapa? Tuhan tahu persis apa yang engkau butuhkan saat ini. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada janji firman Tuhan yang luar biasa yang kami dengarkan sebentar. Dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan, kalau Engkau sudah menolong para murid pada masa lalu, sekarang kami ini milik Tuhan, murid Tuhan, anak-anak Tuhan. Kami pasti juga ditolong ketika kami mengalami berbagai kesulitan hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 21 ayat 9. Injil Yohanes pasal 21 ayat 9. Saudara pemirsa, sudah dapat ayat ini? Saya mengajak kita baca bersama-sama sekali. Yohanes 21 ayat 9, 3, 2, 1. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Amin. Saudara pemirsa, saya berpikir begini. Memang kadang-kadang saya ini berpikiran aneh.
Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat ada 7 karung, kan 7 orang murid, 7 karung uang. Mereka perlu uang kan? Oh tidak, saudara sekalian. Saat ini mereka perlu apa? Haleluya. Mereka perlu perut lapar, perlu apa? Roti. Roti panggang. Luar biasa. Di atasnya katanya ikan. Ikan apa? Ikan bakar yang masih hangat. Aduh, tidak bisa bayangkan. Kemudian apa? 7 nelayan yang kedinginan itu. Lebih dingin lagi hatinya karena gagal. Toh, tidak dapat apa-apa. Perlu apa? Api arang tempat berdiam. Itulah saudara sekalian 3 hal yang harus engkau ingat seumur hidup. Bahwa Tuhan tahu apa yang engkau perlukan saat ini. Mungkin bahkan kita tidak sadar bahwa kita perlu sesuatu saat ini. Perlu apa? Ya kalau engkau sedang lapar, ya Tuhan menyiapkan bagimu roti, atau untuk kita di sini ya nasi. Engkau makan nasi putih itu saya, iya kurang pas. Dan Tuhan berkuasa. Dengar baik apa saya katakan, dengar. Tuhan berkuasa menciptakan untuk saya, menyiapkan untuk saya apa? Ikan asin, sambal terasi, dan daun singkong rebus. Saya tidak bisa bayangkan itu saudara sekalian. Sedang lapar. Kemudian kalau kita sedang haus, kita perlu air minum. Saya pesankan kepada saudara-saudara sekalian, sekarang masa pandemi ini tolong jangan minum es. Ya, jangan minum es. Minum air hangat semampu saudara. Kalau perlu diberi garam. Ya, bagi yang tidak tekan darah tinggi lah. Ya, beri garam sedikit. Minum air hangat itu sangat menolong daya tahan tubuh kita. Saudara pemirsa, saudara masih dengar saya? Itu tadi yang saya ingatkan kepada kita. Tolong ingat, dan setiap kali saudara minta sesuatu kepada Tuhan, ingat prinsip ini. Tuhan akan menyediakan bagimu, bagi engkau, bagi anak cucuku sekalian, apa berkat yang kau perlukan sekarang. Bukan berkat yang kau butuhkan nanti, berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Seperti saya katakan tadi, ya, kalau disiapkan itu uang koin, kan dulu semuanya koin, itu uangnya disiapkan 7 karung, masing-masing 1 karung, setengah mati mereka pikul. Tapi mana rotinya? Mana ikan bakarnya? Mana bara api tempat berdiam? Nah, luar biasa saudara sekalian. Oleh sebab itu, jangan pernah membayangkan Tuhan itu tidak mengerti kita. Seringkali orang mengeluh, kok saya pacaran putus melulu? Tuhan tahu mana yang terbaik untuk engkau. Jadi jangan kemudian pernah mengeluh. Ya Tuhan, kenapa Tuhan berikan kepada saya anak-anak yang begini? Anak saya nakal. Saya sering katakan, kalau di persekutuan atau di gereja ada anak lari-lari, saya bilang tolong jangan dimarahi. Mengapa? Kalau anakmu udah umur 5 tahun, duduk diam saja bengong, engkau nangis darah. Sobat dengar saya, mari kita jangan melihat segala sesuatu negatif melulu. Tadi Tuhan izinkan mereka melewati kegagalan supaya mereka tahu ada satu yang bisa membuat mereka berhasil. Namanya Yesus. Jadi jangan pernah kita lupa itu. Kalau kita sekarang, saudara mengalami kegagalan sekarang, ingat, kalau pintu depan tertutup, Tuhan mau buka pintu belakang.
Pintu depan, pintu belakang tertutup, Tuhan buka pintu samping. Dua-dua pintu samping kiri dan kanan tertutup, Tuhan mau buat seperti Yusuf. Ada pintu ke atas yang tidak pernah tertutup selama-lamanya. Mari kita belajar dalam hal seperti ini. Tuhan tidak membiarkan mereka kedinginan, gagal. Tuhan berikan mereka berapa? Berkat Tuhan 153 kali lipat. Tadi mereka dapat apa? 0. Sekarang mendapat 153 ekor ikan besar-besar, kata Alkitab. Karena itu mereka tidak bisa angkat itu jalannya. Jadi mereka seret ke pinggir pantai. Luar biasa Tuhan. Jadi bagi saudara yang sedang dingin hatinya karena gagal, boleh jadi saudara gagal dalam berumah tangga, gagal dalam keuangan, gagal dalam usaha dan pekerjaan, juga gagal dalam hal menjaga kesehatan. Mari datang kepada Tuhan, minta ampun kepadanya kalau engkau berbuat kesalahan. Tetapi sebaliknya, hari ini Tuhan mau menolong kita, sehingga hati kita yang beku dan dingin itu kemudian sekarang mau Tuhan hangatkan, dan Tuhan mau berikan berkat yang terbaik untuk hidup saudara-saudara sekalian. Mari percaya, hanya ada satu pribadi yang dapat menggantikan 0 menjadi 153. Menggantikan 0 menjadi apa? 100. Menggantikan 0 menjadi 1000. Menggantikan 0 menjadi 1 juta. Hanya Dia saja. Oleh karena itu, mari bergantung terus kepadanya, berharap terus kepadanya. Jangan karena engkau gagal kemarin, hari ini membayang gagal, tidak boleh. Bayangkan hari ini Tuhan akan membuat engkau berhasil, engkau terangkat tinggi-tinggi, dan hidupmu benar-benar sukses dan makmur. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Engkau tahu Tuhan apa yang hari ini, saat ini, detik ini kami sangat perlukan. Dan kami sungguh percaya bahwa hanya ada satu pribadi yang mampu dan sanggup membalikkan keadaan untuk hidup kami dari 0 menjadi 153. Terima kasih Tuhan, berkati kami saat dengan firman dan tidak pernah melupakannya seumur hidup. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.